أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين falamma ra'auhu mangka sumangsane ningali sapa kufar ing azab ayil azab tegese siksa ba'dal hasyri ing dalam sawise digiring ing dalam sawise digiring datang arah mahsyar. Falamma ra'auhu mangka ari kalane mangka sumangsane ningali sapa kufar ing azab ing siksaan ayil azab tegese siksaan ba'dal hasyri ing dalam sawise digiring zulfatan ingkang parek qoriban tegese parek siat mangka ireng iswaddat tegese ireng siat mangka ireng iswaddat tegese ireng apa wujuhul ladzina kafaru pira-pira wajahe pira-pira raye wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzin wa qila lan diucapaken ay qala tegese ngucapaken sapa al khazanatu pira-pira malaikat kang jaga neraka lahum maring alladzina kafaru ngucape malaikat hadzal ladzi kuntum bihi tad'un hadza utawi iki azab ayil azab tegese siksa iku alladzi perkara kuntum kang ana sira kabeh bihi kelawan alladzi biindarihi kelawan den wedenane alladzi kelawan den wedenane alladzi iku tad'una ngaku-ngaku sira kabeh annakum ing setuhune sira kabeh iku la tub'atsuna ora den tangeaken sapa sira kabeh annakum ing setuhune sira kabeh iku la tub'atsuna ora ditangeaken sira kabeh wa hadhihi utawi ikilah ayat atau lafadz falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru iku hikayatu halin nyritakaken ing keadaan takti kang bakal tumeka apa hal abbara nembungaken sapa Allah anha saking hikayatu hal bi tariqil mudhi kelawan dalan madhi dalan kliwat dalan wis liwat ditahaqquqi wuqu'iha karena nyatane tumibane hal falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ayat masih menerangkan tentang Allah menyalahkan orang-orang musyrik ketika orang-orang kafir itu melihat, ketika mereka orang-orang kafir itu melihat siksaan setelah
mereka dikerahkan ke arah mahsyar, ketika melihat siksaan itu sudah dekat, falamma ra'auhu zulfatan, parek siksaan parek, ada parek siksaannya, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka langsung wajahnya menjadi hitam. Si'at wujuhul ladzina kafaru, Allah, wajahnya hitam pekat. Mereka kan tidak percaya kan? Sebelumnya apa? Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Setelah diberi kabar tentang adanya kiamat dan perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat, lalu orang-orang kafir itu bertanya, mata hadzal wa'du, kapankah terjadinya janji yang kamu sampaikan itu, berita-berita yang kamu sampaikan, in kuntum shadiqin, kalau memang benar-benar kamu itu benar. Qul innamal ilmu indallah, katakan Muhammad bahwa mengenai datangnya hari kiamat itu adalah Allah, yang tahu hanya Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, saya hanyalah sebagai pembawa kabar, saya hanyalah memberitakan, hanyalah yang menakut-nakuti kalian. Nah, terus falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, ketika mereka melihat adanya siksa yang sudah dekat, melihat siksa itu sudah dekat setelah mereka dikerahkan ke padang mahsyar, maka hitamlah wajah-wajah mereka karena takutnya, karena cemasnya melihat siksaan yang sudah dekat. Deg-deg, gemeter. Ini ayat menerangkan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika melihat siksaan yang sudah dekat. Lalu ditanyai oleh para malaikat yang menjaga, malaikatul azab, malaikat-malaikat siksa yang menjaga neraka itu, menjaga siksa itu. Apa pertanyaannya? Apa kata-katanya? Perkataan malaikat itu, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah yang kalian semua ditakut-takuti. Inilah sesuatu yang kalian semua ditakut-takuti. Inilah yang kalian semua ditakuti, tapi kalian mengaku, menyatakan bahwa tidak akan dibangkitkan dari alam kubur. Kalian menganggap tidak akan ada yang namanya ba'ats, dibangkitkan kembali dari alam kubur. Dan inilah siksa yang sudah kalian, sudah dijanjikan, sudah disampaikan kepada, sudah ditakut-takutkan kepada kalian. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Wa hadhi hikayatu halin. Coba ayat tadi falamma ra'auhu. Ra'au itu apa?
fi'il mudhari kan? Apa fi'il madhi? Ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'ayna. Ya. Ro'au itu merupakan fi'il madhi. Berarti kalau fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa lalu kan. Ketika orang-orang kafir itu melihat sudah dekatnya siksa yang akan dia hadapi, maka menjadi hitamlah wajah mereka itu. Berarti apa? Seolah-olah sudah terjadi kan, padahal belum. Kenapa? Wa hadhihi hikayatu halin ta'ti. Ini merupakan hikayah, merupakan cerita ya, hal ya, sesuatu, menceritakan sesuatu yang bakal terjadi. Kan belum kejadiannya kan, nanti setelah hari kiamat kan. Menceritakan sesuatu keadaan yang belum terjadi, yang akan terjadi, tapi Allah menggunakan kalimat ro'au. Ro'a itu berarti menggunakan fi'il madhi. Mengapa demikian? Litahaqquqi wuqu'iha, karena hal itu benar-benar terjadi. Jadi sesuatu kalau benar-benar terjadi meskipun belum dilaksanakan, maka bisa menggunakan fi'il madhi. Kayak qomat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Salat akan dilaksanakan, itu kan. Qomat itu kan terjadinya sudah kan. Padahal sembahyangnya belum. Salatnya belum dilaksanakan, tapi menggunakan fi'il madhi, qamatis shalah. Karena apa? Nyata-nyata saat itu salat dilaksanakan. Banyak fi'il madhi tapi bermakna mustakbal. Ata amrullah, akan terjadi perkara Allah yaitu kiamat. Menggunakan fi'il madhi padahal kiamatnya belum kan. Nah itu. Litahaqquqi wuqu'iha. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Qul, ucap sira Muhammad, ara'aytum, nyeritakeun sira kabeh ing isun. Jadi ara'aytum itu fi'il madhi tapi maknanya amar. Ara'aytum, nyeritakna sira kabeh, ay akhbiruni, in ahlakani, lamun mateni ing isun sapa Allahu Allah, waman lan wong ma'i kang sertane isun, bayane man ma'i minal mu'minina, nyatane pira-pira wong mukmin, bi'adzabihi, kelawan siksane Allah, kama taqassoduna, tadzakkaruna, ya. Itu dari taksiduna, tataqassodu asalnya, lalu diidghamkan menjadi taqassoduna, ya. Taqassaduna, kaya yen tak nunggu-nunggu sapa sira kabeh, au rahimana, atawa melasi sapa Allah ing isun, au rahimana, atau melasi sapa Allah ing isun, falam yu'adzibna, mangka ora nyiksa Allah ing isun, falam yu'adzibna, mangka ora nyiksa sapa Allah ing isun, famay yujirul kafirina min adzabin alim. Faman, mangka utawi sapa iku yujiru, nyelametaken sapa man al kafirina ing pira-pira wong kafir, al kafirina ing pira-pira wong kafir, min adzabin alimin, saking siksa kang nglarakaken.
ai la mujiro orana zat kang nyelametaken iku maujud, la mujiro orana kang nyelametaken iku maujud lahum maring kafirin minhu saking adzabin alim, minhu saking adzabin alim. Ini doanya orang-orang kafir Mekah untuk Kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin agar mati. Jadi orang-orang kafir Mekah itu berharap Kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin itu meninggal gitu, ya, rusak. Katakan Muhammad kepada mereka, qul ara'aitum in ahlakani Allah. Kalau Allah itu mematikan saya, kalau Allah itu merusak saya dan orang-orang bersama dengan saya, yaitu orang-orang mukmin dengan siksanya, Allah mematikan saya, Allah menyiksa saya seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu tunggu-tunggu, atau Allah menyayangi saya dengan memanjangkan umur saya dan orang-orang mukmin bersama saya, sehingga Allah tidak menyiksa saya. Sekarang apa manfaatnya bagi kamu? Apa keuntungan bagi kamu? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari siksaan yang menyakitkan, siksaan yang pedih, yang menyakitkan, yang sakit, sementara tidak ada yang menyelamatkan daripada siksa itu. Pada saat saya meninggal, saya dan orang-orang mukmin bersama saya mati, ya, siapa yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari siksaan itu? Ya tidak ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir. Jadi keuntungannya apa? Faedahnya apa kalian berharap agar saya dan sahabat-sahabat itu mati? Gitu kan? Nah, itu. Apa faedahnya? Kamu berharap kami ini mati? Sebab kalau saya dan orang-orang mukmin itu mati atau disayang oleh Allah sehingga Allah menunda ajal kami, maka siapa yang akan menyelamatkan orang-orang kafir? Siapa yang akan menolong kamu semua dari siksaan yang menyakitkan? Jadi sudahlah, kamu itu nggak usah menunggu-nunggu, nggak usah menanti saya, nggak usah berharap saya untuk mati. Ya, fala hajata bihim ila tawaqqu'is su'i wa intidharih biman aman. Ya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari siksaan. Ya. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Dan kamu kalau berdoa agar kami ini mati, kamu tidak akan disumbadani, tidak akan dikabulkan doanya. Enggak usahlah, percuma kamu itu. Percuma kamu kalau berharap kami ini mati. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ngucap sira Muhammad huwa utawi Allah iku ar-rahmanu zat kang maringi rahmat. Amanna qul huwar rahmanu amanna ngimanaken sapa ingsun bihi kelawan ar-rahman wa alaihi lan ingatase ar-rahman ingatase Allah tawakkalna pasrah sapa kita tawakkalna pasrah sapa ingsun fasata'lamuna maka bakal weruh sapa sira kabeh ta'lamuna bitta'i kelawan ta wal ya ilan ya inda muayanatil adzabi ing dalem nalikane ningali ing siksa. Muweru-weru sapa sira kabeh man ing wong huwa kang utawi man iku fi dhalalin ing dalem sasar mubinin kang pertela bayinin tegese kang pertela anahnu anatah utawi kita am antum atawa sira kabeh amhum anatah
mereka wong kafir, anata mereka pira-pira wong kafir. Qul huwar rahmanu amanna wa alaihi tawakkalna. Katakan Muhammad bahwa yang menyelamatkan orang-orang kafir dari siksaan itu adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Dan kami semua, saya dan para sahabat, sudah iman kepada Allah. Kepada Allah kami berpasrah diri. Dan kalian akan mengetahui siapa yang nanti akan menghadapi kesesatan yang jelas, kesesatan yang tampak nanti. Jadi yang menyelamatkan kita semua adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Kepadalah kita berpasrah di dalam segala urusan kita, bukan kepada yang lain. Oleh karena itu maka sembahlah Allah, berpasrahlah kepada Allah, dan kalian akan menemukan, akan mendapatkan siapa sesungguhnya yang berada dalam bingkai kesesatan, dalam kondisi kesesatan yang jelas. Apakah kami, apakah kalian, apakah mereka akan mendapatkan itu semua, ya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita ini tetap harus i'timad, harus bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebutuhan. Tapi jangan lupa kita melakukan sebab, melakukan wasilah, perantara-perantara atau usaha-usaha untuk mencapai cita-cita sesuatu. Setelah kita melakukan sabab, lalu kita i'timad, bersandar dan tawakul, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya orang-orang mukmin adalah harus tawakul, harus pasrah kepada Allah. Sementara orang-orang kafir pasrahnya kepada panutan mereka, kepada harta mereka, tidak pasrah kepada Allah. Ayat yang tadi, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana famay yujirul kafirina min adzabin alim. Ini adalah merupakan teguran kepada orang-orang kafir. Ayat ini mengingatkan orang-orang kafir, mendorong kepada mereka agar mencari keselamatan, agar mencari keselamatan, agar mencari perlindungan dengan cara bertaubat, dengan cara kembali kepada Allah. Bagaimana? Yaitu dengan iman, mengakui tauhid, mengakui kenabian, mengakui atau mempercayai bahwa nanti besok kelak kita akan dibangkitkan lagi setelah mati. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa harapan mereka akan rusaknya nabi dan orang-orang mukmin itu percuma, tidak bermanfaat. Baik Allah itu akan menyiksa mereka, menyiksa nabi dan para sahabatnya, atau akan menyayanginya, tidak ada manfaat bagi mereka. Nah, itu digambarkan dalam ayat qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana famayujirul kafirina min adzabin alim. Kemudian setelah itu qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ngucap sira Muhammad ara'aitum nyeritakna sira kabeh ing isun
Ara'aitum ay akhbiruni, jadi takna sira kabeh ingisun in asbahama in asbahala mundadi apa maukum banyune sira kabeh dadi iku ghauron apa ghairon itu mlebu manjing fil ardi ing dalem bumi resep ing dalem bumi faman mangka utai sapa iku yatikum nekaaken sapa man ing sira kabeh bima in kelawan banyu ma'inin kang mili faman mangka utai sapa iku yatikum nekaaken sapa man ing sira kabeh bima in kelawan gawa banyu ma'inin kang mili jarin tegese kang mili tanaluhu merkoleh ing ma'in tanaluhu merkoleh ing ma'in opo al aidi piro-piro tangan wadila ilan piro-piro timba atau ember wadila ilan piro-piro ember dalwun jamak sing dalwun ember timba kama ikum kaya banyune sira kabeh ailayati tegese ora tumekabihi kelawan ora nekaken bi kelawan maun illallah angin sapa Allah taala fa kaifa tungkiruna mangka hale kaya apa ingkar sapa sira kabeh ngingkari sapa sira kabeh ayyabatakum ing yenta nangeaken sapa Allah ing sira kabeh fa kaifa tungkiruna mangka hale kaya apa ingkar sira kabeh ayyabatakum ing yenta ngutus ing yenta nangeaken sapa Allah ing sira kabeh. Katakan Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima imma'in. Coba sampaikan kepada saya, wahai orang-orang kafir, bagaimana kalau seandainya air yang kamu dapatkan itu masuk ke dalam tanah? Maka siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian, mendatangkan air yang bisa mengalir? Coba. Lamuna banyu kang mili sing udan atau sing kali apa mlesek ya. Manjing ning jero tanah. Toli siapa sing bisa nekaken apa banyu kang mili? Tegese langka banyu mili, langka banyu kang katoning mata, siapa sing bisa nekaken banyu sehingga banyu bisa dicawuk karo tangan, bisa dijukut nganggo ember. Ayo siapa? Ya, gawe apa kalau zaman sekarang kan bikin apa? Bikin bor. Atau dulu masih pakai sumur digali, akhir ada sumberan akhirnya dikerek, ditimba sampai ke atas, bisa diambil pakai tangan. Siapa yang bisa menjadikan air itu bisa didapat baik dengan tan atau dengan ember? Ayo. Famayyatikum bima imma'in. Bagaimana kalau kamu tidak dapat air? Airnya susah untuk digali. Masya Allah. Tempat langka banyu beglapakan. Ayo. Al-Jadid ke lamun langka apa? PDAM. Masya Allah ya, kekurangan. Itu kan ya, tapi kan masih ada PDAM kan? Masih ada PDAM. Masih ada tampungan air yang bisa dibawa ke sini pakai paralon, kemudian kita bisa bayar gitu kan. Bayangkan kalau nggak ada air. Sementara air adalah kebutuhan primer kan, kebutuhan mutlak bagi kita air itu. Mandi pakai air, masak pakai air, mencuci pakaian pakai air. Siapa yang tidak butuh air? Ya. Siapa yang nggak butuh air? Nah, ini adalah ayat menerangkan bahwa Allah itu mampu kuasa untuk memberikan makhluknya dengan segala rizki, air, hujan,
hujan, air yang menyumber, dan tidak ada seorang pun selain Allah yang berkuasa untuk melakukan hal itu. Sekarang kalau Allah tahan misalnya tahun ini tidak ada tumbuh-tumbuhan yang matang, misalnya jagung ludes ora Allah, gabah pari ora Allah, misalnya campu ketela, singkong, nggak ada yang berbuah, buah-buahan nggak ada yang jadi, nggak ada yang panen, misalnya mangga, durian, salak, rambutan, semuanya nggak ada yang panen. Ayo, apa kita nggak gelapakan? Apa kita masih hidup? Masya Allah. Air misalnya mampet, misalnya di mana-mana kita gali air nggak ada, sungai-sungai semuanya kering, danau-danau kering. Paling adanya misalnya air laut yang bisa kita konsumsi kalau sudah disuling jadi air tawar. Bayangkan betapa susahnya, betapa nanti akan makan tenaga, makan biaya kalau kita mengandalkan air laut. Ya Saudi negara kaya, meskipun nggak ada air tawar, tapi kan bisa menyuling air laut jadi air tawar kan. Kalau kita di sini, bayangkan, ayo, siapa yang bisa mendatangkan air sehingga air itu mengalir, air itu bisa digali dari dalam bumi? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang ketauhidan. Kita harus meyakini adanya Allah. Allah adalah zat yang maha kuasa. Segalanya adalah Allah yang memberikan kepada kita, yang berkuasa sehingga kita mendapatkan segalanya. Kita mendapatkan nikmat, mendapatkan air, buah-buahan, rezeki apa saja, semua adalah datang dari Allah. Allah yang mendatangkan, bukan siapa-siapa. Maka kita harus menganggap, kita harus percaya kepada Allah. Kita harus bersandar, berintimat, bertawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Qalilan ma tashkurun, sedikitlah orang-orang yang mensyukuri nikmat. Kebanyakan orang itu lalai kepada nikmat yang telah didapat, yang telah dirasakannya. Wa yustahabbu lan den sunaken apa ayakula yang tangucap sapa alqari wong kang maca. Wong kang maca akiba ma'inin ing dalam sawise lafadz ma'inin. Ayakula yang tangucapaken sapa alqari wong kang maca akiba ma'inin ing dalam sawise lafadz ma'inin, ngucape Allahu Rabbul Alamin. Allahu yaiku Allah Rabbul Alamina kang mengerani alam kabeh, kama kaya keterangan warada kang tumeka poma fil hadits ing dalam hadis. Sunnah orang yang mengucapkan famayyatikum bima imma'in, setelah mengucapkan bima, setelah membaca bima imma'in, sunnah dia mengucapkan Allahu Rabbul Alamin. Jadi baka ayyaqulal qari, yang orang yang membaca surat Tabarok ketika sampai pada terakhir ayat famayyatikum bima imma'in, selesai sudah, terus mengucapkan kalimat Allahu Rabbul Alamin. Ini kan istifham kan, famayyatikum bima imma'in, Allah yang bertanyakan, siapa yang bisa mendatangkan kepadamu air yang mengalir? Ya kita jawab kan, Allahu Rabbul, Allah lah yang mendatangkan air yang mengalir itu, yang memiliki sifat Rabbul Alamin. Dah. Watuliyat lan diwaca. Watuliyat lan diwaca apa hadhil ayatu ikilah ayat inda ba'dil mutajabbirina ing dalam sandinge setengah pira-pira wong kang sombong, pira-pira wong sombong, wong gumedhe.
Waktu lihat lan pernah diwaca apa hadir ayatu ikilah ayat inda ba'dil mutajabbir ing dalam sandinge setengah pira-pira wong kang gumedhe. Faqala mangka ucap sapa ba'dul mutajabbirin. Apa ngucape? Takti nekaaken bihi kelawan main apa al fuusu pira-pira apa kampak wal ma'awil an pira-pira pacul. Ya, takti nekaaken bihi kelawan apa? Takti nekaaken bihi kelawan main apa al fuusu pira-pira kampak wadung ya. Wal ma'awilulan pira-pira pacul ana maning ibarate taktina nekaaken na ing kita bihi kelawan gawa main apa al fuusu pira-pira jamak sing faksun ya. Faksun iku maknane apa? Kampak. Pira-pira kampak wal ma'awil an pira-pira pacul ya. Fadhahaba mangka ilang apa ma wa ainaihi apa ma wa ainihi banyu matane mau ba'dul mutajabbirin wa ama lan picek sapa ba'dul mutajabbirin lan picek sapa ba'dul mutajabbirin tajabbur jabbar mutajabbirin ya. Na'udzu nun mursa sapa isun na'udzu nun bareksa sapa isun billahi kelawan Allah minal jiraati saking kendel saking wani Allah ing atase Allah wa ala ayati lan ing atase pira-pira ayate Allah. Ayat ini pernah dibaca. Ayat ini pernah dibaca di hadapan orang sombong. Famay ya'tikum qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Muhammad ya, katakan Muhammad sampaikan kepadaku kalau misalnya air itu menjadi ke dalam, air itu tidak keluar ke dalam terus di dalam bumi enggak keluar, maka siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang bisa mengalir sehingga kalian bisa mengambil dengan tangan, dengan cibuk, dengan ember. Ayat mengkonon ayat mau diucapaken diwaca ning ngiringane wong kang sombong. Tapi penjawabe takti bihil fuus wal ma'awil sing nekaken banyu ya kampak. Jawabe sing nekaken banyu iku pacul. Paham? Pacul bisa nggo nekaken ya karuan bener. Pacul bisa nekaken banyu kan wong ngeduk sumur kan ngeduk semua wae pacul kan ya. Nggo kampak berarti apa? Kampak pacul kang bisa nekaken banyu. Priben zahabat ma'u ainai langsung banyu matai ilang pedes garing rapet langsung toli picek. Masya Allah. Jadi aja digawe guyonan ya. Iki ayate Allah. Iki ayate Allah, iki Quran. Jadi ana ayat famayyatikum bima'im ma'in. Ayo siapa sing bisa nekaken banyu kang mili? Dijawabe ku apa? Takti bihil fuus wal ma'awil. Sing bisa nekaaken banyu ya kampak karo pacul. Ya bu guyon bu karo sing ati ngomong kaya kue. Ya. Berarti apa? Melawan ayat ini ya. Ucapan dia itu melawan ayat berarti kan. Yang ini kene sebenarnya jawabnya Allahu Rabbul Alamin, tapi jawabnya deke takti bihil fuus wal yang bisa mendatangkan air adalah sanyo misalnya. Sanyo atau jet pump misalnya. Ya. Pacul kampak linggis ya Allah ya mungkin itu apa ya dia
tidak mengakui Allah itu. Dia berangkat dari kesombongannya. Nggak tahu siapa yang apa? Siapa yang bisa menjadikan orang dia mampu bisa membuat pacul, bisa membuat kampak itu, nggak tahu. Dikiranya tidak ada daya, tidak ada upaya di luar, tidak ada kekuatan di luar pacul itu, ya Allah. Ya. Nyangka wis sing ngetok nang banyu pacul lah. Sing ngetokaken banyu pacul karo kampak. Setelah dia ngomong begitu, langsung fadhahaba ma'u ainihi wa ama. Dia menjadi buta. Hilanglah matanya, hilanglah air matanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak berbuat demikian. Kita jangan mengingkari ayat Allah, jangan melanggar ayat Allah. Wallahu alam. Pokoknya kita tidak boleh bercanda dengan ayat Allah, baik dengan bercanda atau dengan keyakinan. Aja, masya Allah. Ana wong maca ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus ya sallu alaihi wa sallimu taslima. 6 wa sallimu taslima. Dijawab 6. Ben kuwe. Berarti itu kan apa namanya? Menertawakan ayat Quran kan, ya aja sampai ana loh guru malah masya Allah riben gue guyon je kayaku guyon je Quran guyon nganggo Quran sallu alaihi wasallimu taslima. Nah masya Allah. Nah, taslima sih kan 6 orang, taslima 4 5 6 aja sampai. Berarti apa? Dia menggunakan canda dengan Al-Quran. Al-Quran dibuat canda. Ya memang dia bukan dari hatinya ya. Bukan berarti menganggap taslima itu adalah taslima, bukan kan, habis 5 bukan. Tapi kan menjadikan ayat sebagai barang tertawaan, bagai bahan canda. Saya kan guyu kabeh. Berarti kan ngeguyu Al-Quran kan. Dosa itu enggak boleh. Untung beli dihapus pe matae beli picek. Jadi makanya hati-hati kita jangan menertawakan atau menyombongi melawan ayat Al-Quran. Buktinya ada cerita habis ayat famayatikum bima imma'in, ada orang yang mengatakan bahwa yang mendatangkan air adalah kampak dan pacul. Setelah itu dia menjadi buta matanya. Maka kita harus berlindung kepada Allah, menjauhkan diri dari keberanian minal jiraati 'ala Allah, berani melawan Allah, berani menertawakan Allah, berani melawan Allah dan melawan ayat-ayatnya. Jangan sampai minal jiraati wa 'alallahi wa 'ala ayati. Jadi kesimpulannya adalah pertama, tidak ada faidah doanya orang kafir berharap Kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin itu mati, karena doanya tidak akan dikabulkan. Ya. Maka disuruh Allah Kanjeng Nabi menjawab, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana famayujiruka min adzabin alim. Terus yang kedua, kita wajib bersandar, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah dalam segala hal, dalam segala kebutuhan, asalkan kita sudah melaksanakan syariatnya, telah melaksanakan
usahanya, ikhtiarnya, ya, sabab-sababnya. Ya, Allah memberikan cobaan kepada kita, adanya corona, ya kita ikhtiar, kita menghindari kerumunan, pakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci cuci tangan, itu dalam rangka ikhtiar. Setelah ikhtiar, tawakkalna 'alallah, kita berpasrah diri kepada Allah. Ya. Kita pengen makan, ya kita bertani. Kita menanam padi, lalu dikembangkan, digarem, dikasih air, dipupuk, disemprot. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berupaya bagaimana padi itu berkembang atau bertumbuh secara baik, secara bagus. Adapun hasilnya, ya apa kata Allah kan. Nah, kemudian ayat seterusnya adalah menjelaskan bahwa Allah itu mampu kuasa memberikan makhluk dengan segala rizki, dengan air, dengan hujan, sehingga tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu untuk melaksanakan itu. Ya. Dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya, dengan kemuliaannya, Allah memberi kepada hamba-hambanya. Allah menolong hamba-hambanya dengan apa yang mereka butuhkan, memberikan apa yang mereka butuhkan. Padahal mereka kufur, padahal mereka angas kepada Allah. Coba, apakah Allah pilih-pilih yang nikmat itu hanya orang-orang Islam? Enggak kan? Yang kafirnya, yang Islamnya, yang Cinanya, yang pribumnya, semua dikasih. Bahkan Cina sing kepet, Cina kang li Islam malah lebih sugi, lebih enak uripe kan, lebih sugi. Berarti apa? Ini merupakan fadl, merupakan anugerah, merupakan rahmat, karam dari Allah Subhanahu. Tidak pandang bulu, semua makhluknya diberi nikmat dengan berbagai rizki, berbagai nikmat. Itu kesimpulan ayat falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Yum maca bareng, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuz farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir
wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi suqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab.